Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita bisa berjumpa saat ini. Dan dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-9. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Penyertaan Tuhan begitu sempurna di dalam segala hal yang kami alami. Tuhan senantiasa menopang kami, menyertai kami. Kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan ini di mana kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu biarlah Roh Kudus-Mu mengungkapkan rahasia firman-Mu kepada kami semua dan memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, hamba dipercayakan oleh Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi seluruh umat-Mu. Kiranya Tuhan menjamah dan mengurapi hamba-Mu. Terima kasih, kami siap dengar firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, Filipi pasal 4 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-9 berbunyi sebagai berikut. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara-saudara yang kekasih, tema perenungan firman Tuhan pada saat ini ialah tenang di tengah badai kehidupan. Saudara-saudara yang kekasih, saat ini kita berada di dalam suasana yang mencekam karena bangsa kita diterpa oleh virus corona. Begitu banyak orang yang ketakutan, bahkan panik dan bingung. Karena memang saudara, virus corona memberi dampak yang begitu besar dalam kehidupan saudara dan saya. Pertama, bahwa virus corona itu mematikan. Saat saya berbicara kepada saudara, begitu banyak kasus corona di Indonesia dengan berbagai status bagi mereka yang terpapar corona. Ada yang dalam pengawasan, bahkan yang positif corona. Dan saudara, tidak sedikit yang mengalami kematian. Yang kedua, bahwa virus corona mengganggu bahkan mematikan ekonomi kita. Saat ini banyak warung-warung kopi, tempat atau rumah-rumah makan, perusahaan perhotelan yang sudah tidak beroperasi, yang berujung pada pengurangan tenaga kerja ataupun pemutusan hubungan kerja. Yang ketiga, saudara yang kekasih, karena virus corona, maka pemerintah harus mengambil kebijakan bahwa semua kegiatan masyarakat yang melibatkan banyak orang harus dihentikan. Dan saudara,
ibadah-ibadah yang biasanya dilakukan di rumah-rumah ibadah untuk sementara waktu dialihkan di rumah jemaat. Dan kita pun saat ini harus stay at home, tinggal di rumah, tidak boleh bepergian kecuali untuk hal-hal yang sangat penting. Saudara, inilah keadaan hari ini. Dan bagaimana kita harus bersikap sehingga walaupun hampir setiap hari kita mendengarkan berita duka cita tentang mereka yang meninggal, kita harus menunda rencana-rencana kita, atau mungkin ada di antara kita yang saat ini tidak lagi bekerja dan kita pun harus beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi kita tetap tenang dalam menjalani kehidupan saudara dan saya. Yang pertama, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita harus bersuka cita. Di dalam ayatnya yang keempat, di situ firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara, kata senantiasa dalam ayatnya yang keempat ini menyatakan kepada saudara dan saya bahwa kita harus terus-menerus bersukacita. Dalam berbagai situasi dan kondisi, kita harus bersukacita. Tetapi saudara yang kekasih, bagaimana kita bisa bersukacita kalau kematian membayangi kehidupan begitu banyak manusia yang ada di dunia ini? Kalau harapan, impian, dan cita-cita kita harus pupus, kandas karena badai kehidupan yang sedang menerpa saudara dan saya. Ibu Bapa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk dapat bersukacita kita harus hidup di dalam Tuhan. Saudara, Tuhan adalah sumber sukacita. Jangan cari sukacita di dunia ini. Dunia dapat menawarkan kesenangan, dunia dapat menawarkan kenyamanan, tetapi dunia tidak dapat memberikan sukacita, damai sejahtera dalam hidup saudara dan saya. Sukacita itu ada di dalam Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, kita harus hidup dengan sungguh di dalam Tuhan. Ketika kita hidup dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka Tuhan akan mengaruniakan sukacita kepada saudara dan saya melalui kuasa Roh Kudus. Kita pun dapat bersukacita, saudara, apabila kita ingat dan terus mengingat bahwa Tuhan itu baik dalam segala perkara. Tuhan itu baik. Walaupun terkadang Tuhan mengizinkan saudara dan saya mengalami penderitaan, mengalami masalah, sakit, penyakit, tetapi Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk bagi saudara dan saya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada umat Tuhan yang ada di kota Roma, bahwa Tuhan turut serta bekerja di dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Yang kedua, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, agar kita bisa tenang dalam menghadapi badai kehidupan, jangan khawatir. Saudara, kekhawatiran itu sebenarnya hal yang manusiawi. Setiap orang pasti akan merasa khawatir kalau segala sesuatunya tidak bisa berjalan dengan baik seperti apa yang diharapkan. Tetapi walau demikian, saudara, jangan biarkan kekhawatiran itu menguasai kehidupan saudara dan saya. Karena kekhawatiran
yang berlebihan itu akan menggerogoti iman saudara dan saya, sehingga kita tidak bisa bertumbuh dengan baik. Ingat bahwa Tuhan menghendaki setiap orang-orang yang percaya akan bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupannya. Tapi bagaimana mungkin kita bisa bertumbuh dengan baik, bahkan menghasilkan buah, kalau kehidupan kita senantiasa dikuasai oleh kekhawatiran. Dan saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sesungguhnya kekhawatiran itu tidak bermanfaat dalam hidup saudara dan saya. Kita tidak bisa bekerja dengan baik kalau kita senantiasa khawatir. Kita tidak bisa melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik kalau kita selalu diikat dengan kekhawatiran. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, sekali lagi, jangan khawatir tentang apapun juga. Dan saudara, bagaimana supaya kita tidak khawatir? Firman Tuhan di dalam ayatnya yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah di dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita merasa khawatir, mungkin kita khawatir tentang hari esok kita, khawatir dengan pendidikan anak-anak kita, khawatir tentang pekerjaan kita dan lain sebagainya. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan menyatakan kepada kita, hendaklah kita menyatakan segala sesuatu kepada Tuhan melalui doa-doa kita kepada Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat-saat seperti ini, di mana kita harus untuk sementara waktu tinggal di rumah, adalah waktu yang tepat bagi saudara dan saya untuk menjalin hubungan yang erat dan akrab dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Di dalam doa kita, kita dapat menyampaikan apa yang menjadi kekhawatiran saudara dan saya. Naikkanlah permohonan kita kepada Dia, dan firman Tuhan katakan dengan pengucapan syukur. Waktu kita berdoa kepada Tuhan, waktu kita serahkan semua kekhawatiran-kekhawatiran kita kepada Tuhan, saudara, biarlah hati kita melimpah dengan pengucapan syukur. Kendati pun situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita tidak memungkinkan kita untuk, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, bersukacita. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus senantiasa bersyukur kepada Dia. Ibu Bapa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menghadapi kehidupan kita dengan tenang di tengah badai, yaitu kita harus memiliki pikiran yang positif. Kita harus memiliki pikiran yang baik. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika Rasul Paulus berada di dalam penjara, dia menuliskan suratnya kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Dan dalam suratnya itu, Rasul Paulus katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kendati pun berada di dalam penjara, mengalami banyak penderitaan, tetapi Rasul Paulus minta kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi agar mereka memiliki pikiran yang baik, pikiran yang benar, pikiran yang positif
terhadap apa yang dialaminya. Dan saudara yang kekasih, demikianlah dengan kita sekalian. Seharusnya dengan semua yang terjadi dalam kehidupan kita akhir-akhir ini, walaupun begitu berat, tetapi kita harus tetap berpikir positif. Saudara yang kekasih, dengan berpikir positif, kita akan lebih optimis menjalani kehidupan ini. Dengan berpikir positif, saudara dan saya akan lebih bersemangat dalam melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan bagi saudara dan saya. Dengan berpikir positif, kita akan melakukan hal-hal yang benar. Dengan berpikir positif, kita akan memiliki pengharapan. Dan dengan berpikir positif, kita akan menikmati kebahagiaan di tengah badai kehidupan. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, milikilah kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Karena hanya firman Tuhan yang memberikan kekuatan dan pedoman dalam kita menjalani kehidupan ini. Saudara, firman Tuhan juga memberikan janji-janji dalam hidup saudara dan saya ketika hidup ini diterpa oleh badai. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, jangan lalai belajar firman Tuhan. Siapkan waktu kita setiap hari untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan menguasai pikiran saudara dan saya, sehingga saudara, kita akan senantiasa memiliki pikiran yang positif, pikiran yang baik, pikiran yang benar di tengah-tengah badai kehidupan ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan tidak selamanya senang. Kehidupan tidak selamanya menjanjikan kebahagiaan. Tetapi yang pasti, satu hal yang pasti, kita bisa tenang menjalani kehidupan ini. Asalkan saudara, kita senantiasa bersukacita. Jangan khawatir atau tidak khawatir dan selalu berpikir positif. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar bersama-sama, dan firman-Mu memberikan kekuatan, penghiburan bagi kami semua. Biarlah Roh Kudus-Mu akan menolong kami, sehingga Tuhan, di masa-masa sukar dan sulit seperti sekarang ini, kami terus dapat melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ucapan syukur kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang tinggal di rumah ataupun yang bekerja di rumah, tetap semangat, jaga kesehatan, hidup bersih, taati semua protokol yang diberikan oleh para pemimpin kita, dan terus berdoa agar badai corona akan segera berlalu dan kita bisa beribadah bersama-sama lagi di gereja yang sama kita cintai, Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Parousia. Tuhan memberkati kita. Amin.